Malam kian larut, dan suara jangkrik makin nyaring di luar surau. Gondrong masih duduk bersila, keringat menetes dari pelipisnya. Di hadapannya, Haji Salim hanya menatap dengan tenang, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah bagian kecil dari sebuah pelajaran yang jauh lebih dalam. "Kenapa kau tak bilang kau akan lempar kayu?" tanya Gondrong akhirnya. Haji Salim tersenyum samar. "Kalau ku bilang, itu bukan latihan. Kau harus belajar merasa, bukan menebak." Gondrong mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai menyadari bahwa kekuatan bukan hanya soal otot dan keberanian, tapi soal kepekaan dan ketenangan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Brup! Pintu surau tiba-tiba terbuka dengan kasar. Seorang pemuda berlari masuk, napasnya tersengal, wajahnya pucat. "Gondrong! Bang Ucok Kandang, diserbu. Di pos ronda. Ada 6 orang, dipimpin Buyung Harimau." Gondrong langsung berdiri. Mata tajamnya bersinar, bukan karena marah, tapi karena naluri lamanya kembali muncul. "Buyung Harimau," ulangnya pelan. "Betul, dia datang dari belakang pasar, orang-orang takut mendekat." Haji Salim memandang Gondrong dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" ucapnya datar. Gondrong mengangguk, lalu menatap Haji Salim. "Tapi ilmu yang kau ajarkan ini, belum selesai." Haji Salim tersenyum. "Ilmu sejati hanya teruji di medan nyata. Pergilah. Bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga." Tanpa berkata banyak, Gondrong melangkah keluar surau. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara angin membawa bisik-bisik ketegangan. Di ujung gang, di dekat pos ronda, Bang Ucok Kandang berdiri sendiri. Tubuhnya penuh luka, tapi masih tegak. Di depannya, 6 pria berpakaian hitam perlahan mendekat, dipimpin oleh sosok mengerikan, Buyung Harimau. Dan dari kegelapan lainnya, Gondrong muncul. Kopi belum habis, ilmu belum tuntas. Tapi satu hal yang pasti, malam itu akan jadi legenda baru di tanah Sumatera. Langkah Gondrong pelan tapi pasti. Setiap pijakan kakinya di jalan tanah itu terdengar berat, tapi mantap. Warga yang mengintip dari balik pintu tak berani bersuara. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Di ujung jalan dekat pos ronda, Bang Ucok Kandang berdiri dengan napas terengah. Bajunya sobek, darah menetes dari pelipis, tapi matanya masih liar. Di depannya, Buyung Harimau dan 5 anak buahnya mengepung, menunggu saat tepat untuk menyerang. Buyung Harimau melangkah maju, senyum sinis di wajahnya. "Ucok," katanya, "jago dari Riau. Tapi malam ini, kau rebah di tanah." Ucok meludah ke samping. "Kau pikir aku datang sendirian?" Buyung tertawa. "Siapa?" "Gondrong. Itu preman pensiun. Udah jinak di surau." Suara langkah berhenti. Semua mata menoleh ke satu arah. Gondrong berdiri di sana. Tubuhnya tegap, matanya dingin. Ia tidak bawa senjata. Tak ada golok, tak ada besi. Hanya dirinya, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Buyung Harimau menyipitkan mata. "Kau datang juga, Gondrong?" Gondrong tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, berdiri di samping Bang Ucok. "Cuma kita berdua," gumam Ucok. "Cukup," jawab Gondrong pelan. "Kalau kau tahu di mana berdiri." Buyung melambaikan tangan. 5 anak buahnya langsung bergerak, mengepung dari arah kiri dan kanan. Gondrong menutup matanya sejenak. Ia menarik napas dalam, seperti yang diajarkan Haji Salim. Rasa, detak jantung, nafas musuh. Gerakan sekecil apapun di udara malam. 1 gerakan, 2 langkah. Wus! Orang pertama datang dari kanan, mengayunkan besi. Tapi Gondrong sudah bergerak duluan, memutar tubuhnya dan menjatuhkan pria itu dengan 1 sapuan kaki. Duar! 2 orang lagi menerjang serentak. Gondrong membiarkannya datang, lalu melompat mundur dan menghantam dada salah satu dari mereka dengan siku. Yang satu lagi dihentikan Ucok dengan hantaman lutut ke perut. Dalam hitungan detik, 3 orang sudah tumbang. Buyung Harimau mulai kehilangan senyumnya. Ia sendiri maju kini, dengan gerakan lincah dan brutal. Golok terhunus, berkilat di bawah lampu warung yang masih menyala dari kejauhan. Tapi Gondrong tidak gentar.
ia menatap langsung mata Buyung. "Kau tahu kenapa aku dijuluki anti bacok?" tanyanya. Buyung tak menjawab. Golok sudah melayang. Cut! Semua mata terbelalak. Golok itu meleset. Entah bagaimana, Gondrong sudah di samping Buyung, memelintir tangannya, dan menjatuhkan senjata itu. Satu kuncian, satu dorongan, dan Buyung harimau kini terkapar. Gondrong menatap sekeliling. Kelima anak buah Buyung tergeletak tak berdaya. Bang Ucok berdiri, meski luka-lukanya masih berdarah. "Malam ini, bukan malam untuk kekerasan," ucap Gondrong pelan. "Tapi kalau kalian cari pelajaran, aku sudah siap jadi guru." Dan malam itu, tanah Sumatera kembali mencatat satu nama yang tak akan pernah dilupakan. Gondrong. Anti bacok. Murid Haji Salim. Malam mulai berganti fajar. Sisa-sisa pertarungan di dekat pos ronda hanya menyisakan suara angin dan lampu minyak yang hampir padam. Buyung harimau dan anak buahnya dibawa pergi warga. Sebagian menyeret kaki, sebagian digotong. Tak ada yang berani membantah Gondrong malam itu, bahkan tidak Bang Ucok kandang. Gondrong berdiri menghadap langit timur, tempat semburat cahaya mulai terlihat. Bang Ucok mendekat pelan. "Kau bukan Gondrong yang dulu," katanya. Gondrong menoleh sekilas, lalu menatap tangannya sendiri. "Dulu aku bacok dulu, tanya belakangan. Sekarang aku tanya dulu. Kalau masih kurang ajar, baru aku bacok." Ucok tertawa kecil, walau sambil menahan sakit. Haji Salim itu orang gila. Tapi gilanya bikin tenang. Gondrong hanya tersenyum tipis. Dia bukan ngajarin aku buat lemah. Dia ngajarin aku buat sadar bahwa yang kuat itu bukan yang bisa menjatuhkan orang, tapi yang bisa menahan diri waktu marah. Ucok duduk di pinggir trotoar. "Jadi apa rencanamu sekarang?" Gondrong menatap jauh. Pasar mulai hidup kembali. Warung-warung buka pelan-pelan. Anak-anak kecil mulai berlarian. "Dunia belum selesai dengan orang-orang seperti Buyung," jawabnya. "Masih banyak yang hidup dengan rasa takut. Selama itu belum hilang, aku belum selesai juga." Tiba-tiba, seorang bocah berlari dari arah pasar, napasnya ngos-ngosan. "Bang Gondrong, ada orang nyari abang. Dia nunggu di depan surau." Gak bilang nama, tapi dia bawa tongkat besi dan pakai baju hitam-hitam. Gondrong langsung menoleh. Ucok mengangkat alis. Belum juga duduk, udah dicari lagi. Gondrong menatap ke arah surau. Matanya menyipit. "Bukan preman biasa. Ini kayaknya bukan dari sini." "Dari mana?" "Entah. Tapi firasatku bilang, ini awal dari sesuatu yang lebih besar." Di depan surau, berdiri seorang pria tinggi, tubuhnya kurus tapi berotot. Di tangannya, tongkat besi memantulkan cahaya pagi. Wajahnya datar, tapi tajam. Dan di dadanya, terpampang jelas lambang kecil yang dulu pernah ditakuti di seluruh Sumatera. "Kami datang untuk menagih janji lama." Langkah Gondrong mantap mendekati pria asing di depan surau. Suasana pagi yang semula tenang kini mendadak berubah dingin. Bahkan suara burung pun seakan bungkam menyaksikan pertemuan dua sosok yang berbeda dunia, yang satu mencari kedamaian, yang satu membawa gelombang masa lalu. Pria itu berdiri tegak, tongkat besi hitam di tangan kanannya. Wajahnya kurus, rahangnya tegas, dan bekas luka tipis terlihat di pelipis kiri. "Siapa kau?" tanya Gondrong, suaranya rendah tapi tegas. "Namaku Randa Pakis. Dulu adik murid dari Cik Serunting." Gondrong mendadak memicingkan mata. Nama itu, Cik Serunting, bukan nama sembarangan. Dulu, dia adalah jagoan Sumatera Selatan. Dikenal bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena ilmunya yang kejam dan tanpa ampun. Dan Gondrong pernah berhadapan dengannya. "Cik Serunting sudah lama mati," jawab Gondrong pelan. Randa mengangguk. "Karena kau. Dan karena Haji Salim." Dia melangkah maju satu tapak. "Sekarang aku datang, bukan untuk membunuhmu. Aku datang untuk mengajakmu membuka kembali gelanggang lama." Gondrong diam. Haji Salim muncul di ambang pintu surau, hanya berdiri dengan tenang. Ia tak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapan matanya menyuruh Gondrong untuk tidak terburu-buru. "Gelanggang mana yang kau maksud?" tanya Gondrong akhirnya. "Gelanggang para warisan ilmu lama.
yang kau tinggalkan, yang kau anggap sudah mati. Tapi kami masih menjaganya di bawah tanah. Di balik dunia modern ini, kami belum bubar. Suasana semakin tegang. Bang Ucok Kandang sudah berdiri di belakang Gondrong, bersiap. Kalau kau datang mau tantang, sekarang saja, ujar Gondrong. Randa tersenyum miring. Bukan di sini. Bukan di tempat orang-orang awam. Kami punya arena sendiri. Di hutan tua dekat air terjun Batu Jatuh. 3 hari dari sekarang. Bawa dirimu dan masa lalumu. Dia berbalik, melangkah pergi. Tapi sebelum menghilang di tikungan, ia berkata, kalau kau gak datang, namamu akan hilang dari silsilah para pendekar. Kami akan anggap kau lari. Dan murid-murid Haji Salim hanyalah mitos. Setelah Randa pergi, Gondrong masih berdiri diam. Lalu pelan-pelan, ia menatap Haji Salim. Aku pikir semua ini sudah selesai. Haji Salim hanya tersenyum. Kau belum bisa lari dari masa lalu, kalau belum berdamai dengannya. Dan begitu saja, Gondrong tahu pertarungan yang lebih besar menanti. Bukan hanya adu fisik, tapi juga adu warisan, kehormatan, dan kebenaran. 3 hari kemudian, langit mendung menggantung di atas hutan Batu Jatuh. Udara lembab. Embun masih melekat di daun-daun lebat saat Gondrong dan Bang Ucok Kandang melangkah perlahan menyusuri jalan setapak. Di depan mereka, air terjun Batu Jatuh mengalir deras dari tebing batu hitam, menciptakan suara gemuruh yang menggema ke seluruh lembah. Namun di balik suara alam itu, terdengar suara lain. Suara drum tanah. Seruan peluit pendek. Teriakan-teriakan pendek berbahasa daerah. Dan saat mereka tiba di celah batu besar di balik air terjun, tampaklah gelanggang bawah tanah. Sebuah arena rahasia berbentuk lingkaran, dikelilingi pagar bambu dan obor-obor menyala. Di sekelilingnya, puluhan pria berpakaian hitam duduk bersila. Mata mereka tajam. Sorotnya penuh penilaian. Di tengah gelanggang berdiri Randa Pakis, tongkat besinya ditancapkan ke tanah. Di belakangnya berdiri 3 jagoan, masing-masing membawa senjata khas. Seorang pendekar bertubuh besar membawa rantai baja. Seorang lelaki kurus dengan 2 keris pendek bersilang di punggungnya. Dan seorang wanita muda, berpakaian serba hitam, wajahnya ditutupi topeng kayu. Gondrong dan Ucok berhenti di pinggir arena. Randa membuka suara, keras dan jelas. Hari ini, kita uji kebenaran. Kau datang, Gondrong. Tapi kami tak cuma ingin kedatanganmu. Kami ingin melihat apakah kau masih pantas membawa nama, anak murid Haji Salim. Siapa dulu yang kau ajukan? Tanya Gondrong. Randa menunjuk ke arah pria berbadan besar dengan rantai. Namanya Tapak Tembaga. Dulu dia preman pasar di Padang. Sekarang dia jagoan utama kami. Gondrong maju ke tengah arena. Kalau aku menang? Randa menyeringai. Kalau kau menang, kau akan hadapi 2 berikutnya. Kalau kau kalah, nama Gondrong akan ditulis sebagai pecundang terakhir dalam catatan para pewaris tanah Sumatera. Kalau aku menang dari 3-tiganya, maka kau akan kami akui. Dan kau boleh ajukan 1 nama, 1 murid, untuk menempati posisi sebagai pewaris gelanggang. Gondrong mengangguk. Baik. Tapak Tembaga mulai berputar pelan di dalam arena. Rantai di tangannya meliuk seperti ular. Orang-orang bersorak pelan, menciptakan suasana seperti ritual. Tapi Gondrong tetap tenang. Matanya menatap gerakan, bukan kekuatan. Ia ingat kata Haji Salim. Yang berat bukan senjata lawan, tapi keyakinanmu sendiri saat menatapnya. Klak-klak-klak. Rantai menyambar. Gondrong menghindar, 1, 2, dan pada serangan ketiga. Brak! Ia tangkap rantai itu dengan tangan kosong. Orang-orang langsung berdiri. Sorak berubah menjadi hening. Gondrong menarik keras, Tapak Tembaga terseret, tubuhnya terlempar dan membentur tanah keras. Sebelum bisa berdiri lagi. Dor! 1 pukulan telak di dada, dan Tapak Tembaga tumbang. Gondrong berdiri tegak, menatap Randa. 1 sudah. Masih 2. Malam itu belum selesai. Dan sejarah sedang ditulis kembali, dengan tangan seorang preman yang kini jadi legenda. Gondrong berdiri tegak di tengah gelanggang. Tubuhnya masih tegap, meskipun nafasnya sedikit lebih berat.
Tapak tembaga sudah digotong keluar, wajahnya pucat, matanya kosong, kalah telak oleh satu serangan bersih. Randa Pakis menepuk tangan 2 kali. Lanjutkan. Lelaki kurus dengan 2 keris di punggungnya melangkah pelan masuk ke tengah arena. Suaranya serak, seperti suara kayu digesek. Namaku Kembar Pisau. Aku tak peduli siapa kau dulunya, Gondrong. Yang ku peduli, hari ini, aku pulang bawa kepalamu. Orang-orang di sekeliling mengguncang bambu gelanggang. Gondrong hanya menarik napas pelan. Ia tahu, musuh ini bukan main-main. Yang satu ini, mainnya cepat, mematikan. Seketika, 2 keris dicabut. Kilau besi tipisnya membelah udara. Kembar Pisau langsung menyerang dari 2 arah, cepat, nyaris tak terlihat. Kling! 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 Gondrong menghindar, memutar badan, 1 tendangan ke belakang tapi Kembar Pisau sudah menghilang dari sudut pandangnya. Dia seperti bayangan, gumam Bang Ucok dari pinggir arena. Gondrong sadar. Ini bukan soal kekuatan. Ini soal konsentrasi. Ia pejamkan mata sejenak menarik napas dalam. Dan saat Kembar Pisau datang dari belakang, kedua keris siap menusuk punggung. Brag! Gondrong memutar tubuh dengan siku kanan menghantam rahang lawan. Kerisnya terlepas, terbang ke tanah. Aarg! Kembar Pisau terhuyung, berusaha mencabut keris satunya. Tapi Gondrong sudah ada di depannya. Dengan 1 gerakan cepat, ia jepit tangan lawan dan dor! 1 hantaman ke ulu hati, Kembar Pisau roboh, tubuhnya menggeliat sebelum akhirnya terdiam. Hening! 1 persatu, penonton di sekitar gelanggang berdiri. 2 lawan tumbang. Tinggal 1. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Sosok bertopeng kayu melangkah masuk ke arena. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar. Namanya Tapak Bayang, kata Randa Pakis dengan suara datar. Dia tak pernah bicara. Tapi dia pernah mengalahkan 3 pendekar Aceh dalam 1 malam. Dan dia menyimpan dendam. Dendam sama siapa? Tanya Bang Ucok. Randa menatap Gondrong. Sama ayahnya sendiri. Gondrong langsung membeku. Tapak Bayang berhenti 2 meter dari Gondrong. Ia melepaskan topengnya perlahan. Dan di balik topeng kayu itu, wajah seorang perempuan muda. Matanya tajam. Penuh luka. Tapi juga penuh kenangan. Gondrong terdiam. Matanya membelalak. Raya. Gadis itu menatapnya dingin. Sudah lama, ayah. Suasana gelanggang bawah tanah berubah mencekam. Semua mata kini tertuju pada 2 sosok di tengah arena, Gondrong, sang legenda kebal bacok, dan Raya, gadis bertopeng yang baru saja membuka identitasnya. Anak kandungnya sendiri, bisik seorang penonton dengan nada tak percaya. Ternyata, Tapak Bayang itu anak Gondrong, desis yang lain. Gondrong berdiri kaku. Tangannya sedikit bergetar, entah karena syok atau penyesalan. Raya, bisiknya. Kenapa kau ada di sini? Di tempat ini? Raya tak menjawab. Hanya tatapannya yang berbicara, mata yang menyimpan tahun-tahun luka, pertanyaan, dan dendam yang lama tertanam. Kau tinggalkan ibu, kau tinggalkan aku. Saat kau pergi ke Bukit Barisan untuk mencari kedamaian, tahu apa yang kami hadapi? Raya, dengarkan. Ibu meninggal sendirian. Kau bahkan tak pernah kembali saat ia sakit. Semua orang bilang kau sudah mati, atau kabur. Raya menarik napas panjang, lalu merendahkan kuda-kudanya. Aku tak peduli siapa kau dulu. Di sini, di gelanggang ini, aku datang sebagai Tapak Bayang. Aku datang untuk menebus luka, dengan darah. Gondrong menunduk. Sorak mulai terdengar dari sekeliling arena. Para jagoan bawah tanah menantikan pertarungan terakhir. Tapi Gondrong tak bersiap. Ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu bersila di tanah. Aku tidak akan melawan anakku sendiri. Raya menyipitkan mata. Tubuhnya gemetar. Kalau kau tak lawan, kau kalah. Biar saja. Suara Gondrong tegas. Tapi tenang. Kalah karena cinta lebih mulia dari menang karena dendam. Orang-orang mulai ribut. Randa Pakis tampak resah. Ini di luar rencana. Ia ingin duel berdarah. Bukan drama pengampunan.
Raya maju cepat, keris di tangannya melesat ke arah leher Gondrong. Sret! Tepat di depan tenggorokan, keris itu berhenti. Bergetar. Raya menangis. Air matanya tumpah tanpa suara. Keris jatuh ke tanah. Kenapa kau buat aku jadi seperti ini, Yah? Gondrong perlahan berdiri. Ia membuka kemejanya, memperlihatkan bekas-bekas luka lama. Karena aku juga manusia, nak. Aku juga pernah takut dan salah. Raya memeluk ayahnya. Tangis pecah di tengah gelanggang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah gelanggang bawah tanah, tak ada darah di pertarungan terakhir. Randa Pakis tampak kecewa, tapi tak bisa berkata apa-apa. Semua penonton terdiam. Mereka menyaksikan bukan sekadar pertarungan, tapi pengampunan yang lebih tajam dari golok.